Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama puji syukur saya haturkan, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana alhamdulillah saya dapat membuat video ini, diberikan kesempatan, dan salawat serta salam tanpa pula juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Rika Mustikasari dengan NIM A241222038 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian gimana sih, saya akan menjelaskan kepada kalian 3 macam alat ukur yang biasa digunakan pada saat praktikum di laboratorium, yaitu antara lain adalah jangka sorong, yang kedua adalah micrometer scope, dan yang ketiga adalah neraca Ohaus. Adapun penjelasannya antara lain itu tentang bagian-bagian dari alat ukur tersebut, yang kedua fungsinya, dan yang terakhir adalah gimana sih cara menentukan NST atau nilai skala terkecil dari alat ukur tersebut. So, simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah alat ukur jangka sorong. Ya, baik. Jadi ini jangka sorong itu merupakan suatu alat ukur yang mempunyai ketelitian tinggi hingga 1/100 mm. Nah, fungsi umumnya ini digunakan untuk mengukur satuan panjang, diameter, dan kedalaman. Oke, jadi bagian-bagian serta fungsi dari jangka sorong ini sendiri, yaitu adapun angka 1 itu menunjukkan rahang bawah, yang mana bagian ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam 1 inset diameter. Angka kedua itu menunjukkan rahang atas, yang mana berfungsi untuk mengukur satuan panjang, diameter luar sebuah silinder, atau untuk mengukur ketebalan bentuk dimensi lainnya. Angka 3 itu adalah tangkai ukur kedalaman, yang dimana itu terdapat di ujung dari jangka sorong, yang berfungsi untuk mengukur bagian kedalaman suatu benda atau kedalaman sebuah lubang. Bagian 4 itu adalah skala utama, yang dimana skala utamanya itu menunjukkan hasil pengukuran yang satuannya adalah sentimeter. Sedangkan yang kelima itu juga merupakan skala utama, tapi hasil pengukurannya itu menunjukkan dalam inci. Baik, selanjutnya adapun angka 6 dan ke-7 itu adalah bagian skala nonius. Adapun fungsi skala nonius ini itu berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi. Nah, untuk angka 6 itu skala nonius yang menunjukkan atau untuk menunjukkan dalam satuan berupa sentimeter. Sedangkan yang angka ke-7 itu skala nonius yang satuannya dapat berupa inci. Nah, dan bagian yang terakhir adalah yang ditunjukkan oleh angka 8, yaitu bagian skrup pengunci. Nah, skrup pengunci ini berfungsi untuk mengunci hasil pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak akan berubah ketika dipegang, sehingga hasil tetap akurat. Oke, baik. Nah, untuk menentukan NST dari jangka sorong itu sendiri, ada rumus yang perlu kita ketahui, yaitu rumus dari NST adalah NST alat ukur, yaitu NST alat sama dengan NST skala utama atau disingkat SU dibahagi dengan jumlah skala nonius. Nah, adapun NST dari skala utama yaitu 0,1 cm. Sedangkan jumlah skala nonius itu adalah 50 garis. Nah, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu NST alat sama dengan
0,1 cm dibahagi dengan 50 garis, maka didapatkan 0,002 cm atau 0,02 mm. Nah, akan tetapi ada beberapa jangka sorong yang paling sering muncul di soal-soal itu biasanya menggunakan skala nonius yang 10 garis. Jadi berapa sih NST alat jika menggunakan skala nonius 10 garis? Maka gampang, yang 50 garis tinggal kita ganti saja menjadi 10 skala nonius. Jadi tinggal kita tulis ulang, yaitu NST alat sama dengan NST skala utama dibagi dengan jumlah garis, yaitu 0,01 cm dibagi dengan 10 sama dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, jumlah skala nonius yang 10 garis itu paling sering muncul di soal-soal. Jadi kembali lagi kepada kita kembali lagi kepada soalnya. Jika yang diketahui adalah 10 garis, maka kita gunakan rumus yang NST jumlah garis skala noniusnya itu 10. Tapi jika skala noniusnya adalah 50, maka kita gunakan yang 50 garis. Alat ukur yang kedua adalah micrometer screw. Nah, inilah contoh gambar dari micrometer screw. Adapun micrometer screw itu adalah alat pengukuran panjang atau ketebalan suatu benda yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Nah, bisa kita lihat bahwa gambar yang ditunjukkan ini micrometer screw-nya itu memiliki bagian-bagian yang tebal atau rangkanya itu dibuat tebal. Hal ini dikarenakan agar kokoh. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian micrometer screw beserta fungsinya. Yang pertama adalah angka 1, itu menunjukkan bagian poros tetap atau yang disebut anvil. Nah, bagian poros ini itu tidak bergerak. Nah, objek yang ingin diukur itu ditempelkan di bagian ini dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Angka 2 itu menunjukkan bagian poros geser atau spindle, yaitu sebagai poros yang bergerak berbentuk komponen silinders yang digerakkan oleh timbel. Untuk angka ketiga yaitu bagian pengunci atau lock nut, yang dimana bagian ini berfungsi untuk mengunci pergerakan poros geser. Selanjutnya, angka keempat itu adalah bagian yang disebut dengan sleeve, yaitu bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Nah, di skala pengukuran itu yang terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Selanjutnya adalah yang angka 5 itu menunjukkan timbel. Timbel ini adalah bagian yang berfungsi untuk digerakkan oleh tangan penggunanya. Nah, timbel inilah yang menggerakkan poros geser, bagian poros geser. Kemudian bagian keenam yaitu yang disebut dengan ratchet, yaitu bagian yang dapat membantu menggerakkan tambel. Dan yang ketujuh itu adalah rangka atau frame, yaitu bagian yang berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan bagian-bagian micrometer screw lainnya. Baik, gimana cara menentukan NST dari micrometer screw? Sama seperti jangka sorong, rumusnya yaitu NST alat sama dengan NST skala utama per jumlah garis. Nah, untuk NST skala utamanya yaitu 0,5 mm. Maka dapat kita selesaikan dengan 0,5 mm per 50 garis, yaitu sama dengan 0,01 mm atau sama dengan 0,001 cm.
Yang ketiga dan yang terakhir adalah alat ukur neraca Ohaus. Nah, alat ukur neraca Ohaus ini merupakan salah satu alat ukur besaran fisika, yaitu massa. Neraca ini sering digunakan dalam pengukuran laboratorium karena memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi, yaitu 0,01 gram. Nah, neraca Ohaus ini juga memiliki banyak fungsi, diantaranya satu digunakan untuk mengukur berat beban massa sebuah benda dengan kapasitas beban maksimal 311 gram. Fungsi lainnya yaitu untuk menimbang massa obat pada industri farmasi. Ini biasanya menggunakan neraca Ohaus yang digital. Terus ketiga, alat ini juga untuk mengukur kadar emas dan juga logam mulia. Selain itu, membandingkan massa dua buah logam untuk mendapatkan besaran berat yang sama. Tadi saya sudah menyinggung fungsi dari alat ukur ini, yaitu juga untuk menimbang massa obat pada industri farmasi, yaitu dengan menggunakan neraca di digital, neraca Ohaus digital. Nah, bukan hanya itu, adapun macam-macam neraca Ohaus lainnya, yaitu ada neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 2 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Di video ini saya akan membahas tentang neraca Ohaus 3 lengan yang biasa digunakan di dalam laboratorium. Baik, kita langsung masuk ke bagian-bagian neraca Ohaus beserta fungsinya. Nah, adapun bagian yang ditunjukkan oleh angka 1 itu adalah tombol kalibrasi, yang dimana ini berfungsi untuk sebuah skrup atau knob yang digunakan untuk mengenolkan atau mengkalibrasi neraca ketika neraca akan digunakan. Yang kedua itu adalah tempat beban, yang mana merupakan sebuah piringan logam yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Nah, yang ketiga itu adalah pemberat atau anting, yang mana merupakan sebuah lengan yang logam yang menggantung pada lengan yang berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran. Nah, pemberat ini dapat digeser-geser dan setiap lengan neraca memilikinya. Angka 4 itu menunjukkan lengan neraca, yang mana merupakan alat logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Jumlah lengan pada neraca bisa 2, 3, atau 4, bergantung jenisnya. Kalau ini kan neraca Ohaus 3 lengan, jadi dia terdapat 3 lengan. Masing-masing lengan menunjukkan skala dengan satuan yang berbeda. Baik, adapun NST dari alat neraca Ohaus itu sendiri yaitu 0,01 gram. Tingkat ketelitiannya yang sangat tinggi. Nah, di sini itu ada contoh cara membaca skala hasil pengukuran. Nah, berdasarkan gambar di atas, hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus adalah sebagai berikut. Nah, skala lengan pertama yaitu yang paling bawah menunjukkan 2,4 gram, dan skala lengan kedua itu yang berada di tengah yaitu menunjukkan 500 gram, dan yang skala lengan 3 yaitu paling atas dengan skala yang ditunjukkan yaitu 40 gram. Jadi untuk mencari massa benda tinggal ditambahkan saja skala lengan pertama sampai ketiga sehingga didapati 542,2 gram. Alhamdulillah, baiklah, cukup sekian sampai sini video saya. Insyaallah semoga manfaat untuk yang menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.